Fokusnya Heidegger, seperti saya bilang tadi, selalu hampir semua filosof di era modern akhir adalah kritik terhadap cara berpikir era modern, atau kalau di situ filsafat barat modern. Jadi Heidegger mengkritik filsafat barat sebelum dia itu terlalu sibuk dengan metafisika dan epistemologi, tapi melupakan ontologi. Padahal ontologi itu yang paling dasar. Tidak akan ada metafisika kalau nggak ada ontologi. Nggak akan ada epistemologi kalau nggak ada ontologi. Ontologi itu ilmu tentang ada, ilmu tentang being. Ada itu berarti ya segala sesuatu yang ada. Nggak usah diterjemahkan susah-susah. Ada itu kamu sudah ngerti sebenarnya. Teh ini ada nggak? Ada, jelas. Buktinya bisa disentuh, bisa diminum. Ya, silakan diminum, nggak apa-apa. Oke, itu ada. Berarti filsafat tentang ada. Ada itu ya segalanya, bahkan termasuk yang tidak fisik. Lamunanmu itu ada kan? Meskipun dia secara fisik nggak ada. Seandainya artis-artis, misalnya kan, itu kan di pikiranmu. Seandainya punya pacar artis, enak nggak ya? Enak mungkin ya. Itu kan lamunan, nggak mungkin kejadian, tapi dia eksis sebagai lamunan, dia ada. Nah, yang ngomong tentang ada yang tidak fisik atau dibalik yang fisik, itu kan yang disebut metafisika. Dikritik oleh Heidegger. Kenapa sih kok bagi Heidegger filsafat barat banyak ngomong metafisika? Filsafat barat terlalu banyak ngomong sesuatu yang beyond fisik, di luar realitas. Ngomong tentang will to power lah, ngomong tentang semua kan barang-barang yang nggak terjangkau. Kok sibuk di sana ya orang-orang, katanya Heidegger. Padahal yang inti yaitu ontologi yang mendasari semuanya nggak pernah dibahas. Nah, itu nanti sehingga ontologi lah nanti yang jadi fokus kajiannya Heidegger. Hermeneutiknya juga disebut hermeneutika ontologis. Melanjutkan Husserl, tapi kalau Husserl itu fenomenologi yang sifatnya metodologis seperti dijelaskan kemarin, sementara fenomenologinya Heidegger itu fenomenologi yang sifatnya ontologis. Ontologis ada itu kalau bahasa Inggrisnya being, kalau bahasa Jermannya Sein. Tulisannya S-E-I-N, Sein. Biasanya dipasangkan dengan Seinde. Seinde itu artinya mengada. Atau kalau pakai istilahnya Budi Hardiman diterjemahkan jadi adaan. Apa ya, adaan itu aku khawatir campur sama empek-empek kamu. Mengada mungkin lebih mengada. Ada lagi satu yang disebut pengada. Pengada itu bukan berarti yang menciptakan ada, tapi yang memungkinkan ada bisa terwujud. Misalnya teh ini pengadanya adalah mungkin tehnya, airnya, gulanya, gelasnya, tutupnya, mejanya, sayanya, ngaji filsafatnya, semuanya itu namanya pengada. Yang memungkinkan teh ini ada di sini, jam ini, detik ini. Kalau tidak ada saya, mungkin dia tidak akan ada di sini, tidak akan jadi teh ini, mungkin yang lain. Teh yang lain diminum orang lain dalam konteks yang lain yang berbeda. Jadi adanya teh ini di waktu sekarang dengan kondisi seperti ini, dengan segala hal di lingkungannya, itu nanti yang disebut pengada. Segala yang di sininya disebut pengada. Makanya nanti di antara karya terbesarnya Heidegger yang terkenal adalah Being and Time. Being itu ada, and time dan waktu. Sein und Sein.
Jadi ada dan waktu. Kenapa waktu juga terlibat? Karena kalau waktunya tidak sekarang, itu mungkin bukan ngaji filsafat, tapi ngaji yang lain. Dan pasti tehnya punya makna yang berbeda. Kalau di ngaji filsafat cuma diminum, kalau di ngaji Rumi mungkin dikasih puisi-puisi cinta, kalau di ngaji sudah beda lagi, pengadanya sudah berbeda. Jadi pengada itu sesuatu yang memungkinkan ada untuk eksis, itu pengada. Kalau mengada nanti kita lihat apa itu mengada. Jadi gambarannya gini, Rhoma Irama itu ada sebagai raja dangdut. Pengadanya mungkin adalah dangdutnya. Kalau nggak ada dangdut nggak akan ada Rhoma Irama. Pengadanya dangdut itu mungkin seninya. Kalau nggak ada seni nggak akan ada dangdut. Pengadanya seni mungkin apa ya? Atau sebelum dangdut ada musiknya. Pengadanya musik itu seninya. Pengadanya seni adalah kreativitas manusia. Kalau nggak ada kreativitas manusia nggak akan ada seni. Pengadanya kreativitas manusia, manusianya, dan seterusnya. Pengadanya manusia ya semua yang di sekeliling manusia. Dan Heidegger tidak mengakui ada pengada yang transendental. Pengada transendental itu Tuhan. Jadi itu kalau ditarik ke atas nanti akhirnya pengadanya Tuhan ya Pak. Enggak, kalau Heidegger enggak mengakui ada pengada transendental. Yos, yang memungkinkan aku ada sebagai manusia di sini ya semua yang di sekelilingku. Aku hari ini ngisi ngaji filsafat, yang memungkinkan aku jadi pengisi ngaji filsafat ya mungkin kalian, mungkin masjid, mungkin takmir, mungkin filsafatnya sendiri mungkin, dan hal-hal di sekelilingku. Tidak ada pengada yang di luar ini semua. Oke, itu Heidegger tentang ada. Kita telusuri pelan-pelan. Yang pertama, kritiknya terhadap pemikiran Barat modern. Jadi kritik besarnya Heidegger terhadap filsafat modern, terhadap sains modern adalah filsafat modern itu reduktif dalam membaca realitas. Tidak salah, tapi reduktif. Hanya lihat sisi itunya dari realitas. Pada realitas itu wajahnya banyak. Teh ini kalau pakai sains ya paling dijelaskan dia kombinasi antara gula ditambah air ditambah teh diaduk dan seterusnya. Biasanya sains hanya lihat ini, padahal dia tidak semata-mata itu. Dan itu yang sering jadi kelemahan di sains Barat modern. Kebenaran bukan soal pengetahuan, tapi soal keterbukaan realitas pada manusia. Jadi ini agak kebalikannya Heidegger kemarin. Kalau Heidegger manusia intensi menuju barang, kemudian dia paham barang. Kalau di Heidegger dibalik, bukan kita yang melihat barang, tapi barang ini menampilkan dirinya sebagai apa di depanku. Itulah. Itu dicontoh, misalnya itu contohnya lukisan abstrak. Lukisan abstrak itu kan bagi ahli karya seni, lukisan abstrak itu menampilkan sosoknya sebagai lukisan yang kelas tinggi, yang punya makna dalam, punya dan seterusnya. Sementara bagi yang tidak ngerti seni, lukisan abstrak itu lukisan koyong ini kok apik. Lukisan cuma coretan-coretan, di mana bagusnya? Garuk-garuk kepala. Lukisannya sama, tapi dia menampilkan dirinya secara berbeda pada orang yang berbeda. Minggu lalu tak jelaskan contohnya Palu. Cuma kalau diusulkan orangnya mikir terus menuju Palu, sehingga orang berbeda memahami berbeda. Kalau di Heidegger ya memang begitu, tapi kebalik, bukan orang yang menuju Palu, tapi Palunya itu menampilkan diri sebagai apa ke orang itu. Palu ini kan punya banyak dimensi. Nah, dia menampilkan dirinya dalam dimensi apa pada orang itu. Teh ini bagiku hanya minuman biasa,
tak minum. Bagimu mungkin beda. Kalau neng pesantren kalau kiainya habis ngaji kan gelasnya jadi rebutan. Karena dia tidak semata-mata haus ingin minum, tapi bagi dia ini adalah apa kira-kira kalau di pesantren? Barokahnya kiai. Jadi bagi kiainya cuma minuman, menampilkan diri. Jadi aku, oh ini cuma minuman, makanya tak minum biar tidak haus. Jadi menampilkan diri bagiku untuk menghilangkan haus. Tapi bagi santri-santri melihatnya itu barokah. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang dia menampilkan diri di depanmu sebagai barokah. Nah, kekeliruannya sains modern adalah hanya melihat teh tadi dari satu perspektif, tidak mempertimbangkan loh orang lain melihatnya berbeda loh. Sains hanya melihat bahwa alam matematis, empiris, rasional, hanya itu aja. Padahal tidak begitu. Dia menampilkan diri di depanmu sebagai apa? Dulu kamu lihat orang pakai rok mini, terus kamu istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena rok mini itu dulu menampilkan diri padamu sebagai sebentuk aurat yang dibuka yang penuh dosa. Terus kamu istighfar. Sekarang kamu lihat rok mini sebagai beda lagi kan? Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Sekarang rok mini menampilkan diri padamu sebagai kebesaran Tuhan. Kalau dulu sebagai dosa. Makanya ternyata ya kalau dulu orang debat pornografi, porno aksi itu ya tidak mesti juga. Kalau saya lihat yang gitu-gitu terus dalam konotasi begitu. Karena mungkin saya lihat yang gitu-gitu tapi pikiranku tidak ke sana. Pikiranku itu, wah kan gitu. Sama-sama lihat gambar tato, indah ya tato itu, nyeni memang. Karena dia menampilkan diri padamu sebagai seni gambar tubuh. Tapi bagi yang lain, tato, preman ini mesti. Ciri nih orang-orang pinggir jalan yang hidupnya nggak teratur yang itu kan. Dia menampilkan dirimu sebagai simbol premanisme. Nah, mungkin bagi yang lain beda lagi menampilkan diri sebagai apa. Dan kebenaran itu ada di situ kalau di Heidegger gitu loh. Menampilkan diri padamu sebagai apa. Itu yang bikin kenapa Qur'annya satu, tafsirnya bisa ribuan. Kenapa? Karena ayat juga menampilkan diri padamu kan secara berbeda-beda. Orang filsafat baca Quran dengan yang dari hukum atau syariah baca Quran mungkin beda cara menangkapnya. Yang satu melihat, wah Tuhan itu maha adil, maha teliti, jadi hati-hati kalau sholat jangan sampai keliru sedikit aja. Sementara yang satu, Allah itu maha pengampun, maha pemurah, tidak usah tegang-tegang, biasa aja, toh nanti diampuni kalau keliru. Sudah beda. Allah tampil di dalam dirimu beda. Yang satu Allah tampil sebagai penyiksa yang kejam, yang satu sebagai pemurah dan pemaaf. Itu kan beda. Allah yang sama ternyata bunyinya jadi beda. Kenapa? Karena dia tampil di depanmu secara berbeda. Jadi kalau diusul kamu yang kesana terus sesuai intensimu dia jadi apa. Tapi kalau dia enggak, ya dia itu menampilkan diri padamu sebagai apa. Berhubung kacamatamu itu, tampillah dia jadi itu. Yang tadi memahami Allah maha teliti, maha adil, ya kamu jadi kaku sholat, kamu jadi tegang tiap hari. Sementara yang santai terus ya jadi cenderung santai. Sholat telat-telat jadi orang apa-apa sholat. Allah tidak butuh sholat kita. Itu yang harus ngono alasanmu. Sementara yang kaku-kaku, pas nih sudah waktunya, lagi enak-enak ngomong interupsi pak, ini sudah waktunya sholat, ayo kita sholat gitu. Makanya sholat tuh ala waktiha, mesti gitu. Takbir aja harus suara. Saya pernah ditanya orang takbir itu tangannya sampai pundak apa sampai telinga pak? Waduh aku bingung jawabnya. Mau ngali filsafat ditakoni fikih. Oke, ya kan?
Terserahlah kamu sampai pundak apa, sampai telinga apa, say hello apa, dada-dada sama siapa lah, monggo lah. Itu setiap itu kan mesti biasanya kan fikir terus takbir, belum nanti debat lagi, takbiratul ihram debat. Nanti begitu ini tangannya harus sendakep apa dilepaskan kayak di Ja'fari Syiah, atau di kalau sendakep itu di dada kiri apa di atas lutut apa, semuanya kan debat kan terusan. Terus berdiri, ruko itu tangannya pas di dengkul apa di bawahnya, apa pas ini, susah ya tiap sholat jadi debat. Dan tadi kamu mikir tiap hari kalau sholat itu khusyuk hilang, pokoknya ngukur. Oh, ini kan ustadznya jawabnya, pokoknya kalau ruko itu punggungnya harus lurus, jadi dikasih minuman di atasnya aja nggak bisa jatuh. Jadi begitu sholat kamu mikir, gegerku lurus apa enggak ya? Kamu mikirnya ke situ mesti kan. Jadi dulu sampai tasahud itu kalau harus pas dengkulnya sini harus gini, kalau lebih dikit ini nanti dibakar di neraka, jadi harus pas saja. Jadi kamu mikir lurus belum ya? Jadi, mikirnya jadi begitu. Itu yang lurus. Sementara yang sholatnya nyantai beda lagi kan. Sakaramu Allah Akbar Bismillah. Kadang-kadang lali ya. Biasanya kalau terawih cepet-cepetan 20 kali saya pernah itu. Terawih cepet. Zaman saya di Jember masih SMA. Karena terawihnya 23, saya ngimami di asrama sendiri cepet. Bismillahirrahmanirrahim, cepet. Amin, qaf, nun itu dong. Bukan itunya, tiba-tiba sampai sholat keberapa terus tanya, entuk piro sing ora ngerti aku yo. Sampai lali saking cepete. Karena nggak urut. Itu nyantai, jadi sama Gusti Allah sudah friend, jadi nggak apa-apa. Agama bisa. Kenapa bisa gitu? Iya, karena dia tampil di kepala setiap orang secara berbeda. Jadi kritik terhadap pemikiran Barat modern